Halo para pengangguran dimanapun kalian berada, balik lagi bareng gue di sini. Siapa nih yang datang di acara Aurel Atta kemarin? Kagak diundang kan lu? Gak usah sedih, mending kita di sini aja gibahin film yang berjudul Space Sweepers, yang merupakan film Korea pertama dengan tema luar angkasa dan juga merupakan comeback duda keren kita Song Joong Ki. Mana nih tim halu yang suka bilang rahimnya anget kalau lihat opa-opa ganteng? Nih gue kasih review filmnya. Film ini bercerita tentang keadaan bumi ini udah nggak layak huni alias oksigen menipis dan tanah jadi asam. Jadinya ada sebuah perusahaan bernama UTS, tapi kepanjangannya bukan ujian tengah semester ya, melainkan perusahaan yang membangun kehidupan lain di antariksa, yang bentukannya tuh datar. Yo tim bumi datar, mana suaranya? Pendiri UTS ini bernama Mr. Sullivan yang berumur 150 tahun tapi masih terlihat sangat awet muda. Ia memiliki visi misi untuk menyelamatkan manusia dengan mengubah planet Mars hingga bisa layak huni. Sayangnya hanya orang-orang tertentu yang bisa tinggal di sini alias orang kaya. Kita yang timbahnya masih timba lope mah nggak bisa guys. Kecuali kalau kalian make visa kerja atau kunjungan untuk datang ke UTS ini. Seperti Song Joong Ki CS yang kalau di sini namanya Taeho ya, tapi bukan Taeho yang Dajjal itu. Taeho di sini bukanlah warga UTS, tapi bekerja sebagai tukang pungut sampah di antariksa. Keren ya, pungut sampah tapi di luar angkasa. Sampahnya bukan sampah bekas ale-ale ya guys, tapi puing-puing antariksa. Yang kalau dijual tuh bisa jadi cuan. $584. Para pemungut sampah ini disebut Space Sweepers. Sweeper jangan mencuri. Salah, beda server ya. Taeho memiliki grup bernama Crew Victory, dipimpin oleh ketua Jang yang merupakan tipe-tipe cewek badas yang sangat tangguh, yang bisa ngangkat galon dan pasang gas sendiri gitulah. Lalu ada Park Tiger yang tatoan tapi nggak pakai narkoba. Dan terakhir ada robot luar angkasa bernama Babs. Jadi mereka adalah pemungut sampah yang menggunakan pesawat bernama Victory. Oh iya, di UTS ini semua ras berbicara menggunakan bahasa mereka masing-masing ya. If you want milk taken from you, you need to pay extra 70. Namun bisa langsung diterjemahkan menggunakan semacam earphone di telinga mereka. Suatu hari saat tim Victory lagi mengutin sampah, mereka nemuin anak kecil perempuan yang imut banget kayak gue. Saat Theo melihatnya pun ia langsung teringat dengan sosok anak perempuan lainnya, yang di sini tuh belum dijelasin siapa anak yang diingat oleh Theo itu. Saat mereka sedang mencoba menginterogasi anak kecil ini, tiba-tiba muncul berita yang menginformasikan bahwa UTS kehilangan android berwujud anak kecil bernama Dorothy. Dikatakan bahwa robot android ini sangat berbahaya karena bisa meledak dengan kekuatan melebihi bom atom. Jadi ternyata anak yang mereka temukan itu adalah Dorothy yang sedang dicari-cari. Kru Victory yang mengetahui fakta itu pun langsung ketakutan dan berusaha melaporkan anak tersebut ke polisi luar angkasa. Namun Taeho mendapatkan ide untuk memberi anak itu kepada kelompok teroris bernama Rubah Hitam yang juga sedang mengincar robot tersebut. Sebagai gantinya, kru Victory akan mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan mereka bagi rata. Mereka pun membuat kesepakatan dan berjanji untuk bertemu di distrik bisnis jam 1 siang, yang ternyata pembicaraan mereka tersebut didengar oleh Sullivan. Bring me Dorothy.
Saat menunggu waktu kesepakatan, Park Tiger bertugas mengawasi Dorothy dan di sini ia merasa tersentuh ketika melihat Dorothy yang menggambar dirinya, sehingga mereka pun akrab dengan sangat cepat. Saat waktu sudah mepet, tiba-tiba polisi luar angkasa datang dan mengecek pesawat mereka, menyebabkan Dorothy hampir saja ketahuan. Namun untungnya mereka berhasil membawa Dorothy ke tempat perjanjian dengan tepat waktu. Sayangnya saat kesepakatan hampir deal, tiba-tiba Dorothy menghilang bersamaan dengan serangan pasukan UTS. Adegan baku tembak pun tidak dapat dihindari, menyebabkan situasi di distrik tersebut menjadi sangat kacau. Saking chaosnya, orang-orang di situ pun sadar dan ketakutan saat melihat Dorothy yang dikatakan memiliki bom mikro di tubuhnya. Saat pasukan UTS meluncurkan tembakan, Dorothy entah gimana bisa menghancurkan peluru tersebut dan membuat mereka bisa kabur dari situasi tersebut. Saat kembali di pesawat, mereka saling menyalahkan karena tidak berhasil mendapatkan uangnya. Di sini, Kapten Jang juga melihat bahwa Dorothy bisa menumbuhkan pohon tomat yang sudah mati. Lalu, buahnya dijual oleh Taeho dan Dorothy kepada para kelompok pemungut sampah lainnya. Di sini terlihat bahwa Dorothy semakin akrab dengan para penghuni pesawat. Saat Dorothy sedang bermain make-up-make-upan, Babs kemudian menceritakan kalau Taeho dulunya bukanlah pria miskin, melainkan kapten satuan penjaga luar angkasa. Saat Taeho bertugas memberantas warga ilegal, dia menemukan seorang bayi perempuan berusia 7 bulan. Taeho lalu terpana melihat bayi tersebut dan memutuskan untuk mengadopsinya. Ia juga memberinya nama Suni. Sayangnya, pendengaran Suni rusak akibat suara tembakan yang juga membunuh ibunya saat dia masih bayi. Taeho pun merasa bersalah dan sejak saat itu ia tidak bisa menyakiti orang lain lagi, berimbas pada dirinya yang akhirnya dipecat dari satuan penjaga. Ia dan Suni pun akhirnya hidup gelandangan. Suatu hari, saat sedang berjudi, Taeho tidak memperhatikan keberadaan Suni bersamaan dengan terjadinya tabrakan puing luar angkasa yang melenyapkan Suni. Taeho yang panik lalu mencoba menyewa jasa pencarian orang hilang, namun Taeho tidak memiliki uang untuk biayanya. Jadi inilah alasan mengapa Taeho sangat membutuhkan uang, tidak lain demi menyelamatkan Suni secepatnya sebelum Suni hilang untuk selamanya dari orbit. Saat kru Victory sedang memperbaiki pesawat, Dorothy atau yang bernama asli Codename tiba-tiba diculik oleh seseorang yang memancing kemarahan Park Tiger. Ia pun segera menyelamatkan Codename dan menangkap penculiknya, yang ternyata adalah kelompok rubah hitam. Di sini, pemimpin rubah hitam kemudian menjelaskan kalau mereka bukanlah teroris, melainkan kelompok pecinta lingkungan. Ia juga menjelaskan bahwa Codename bukanlah robot, melainkan manusia asli, di mana sejak kecil Codename menderita penyakit bawaan sehingga ayahnya yaitu Dr. Kang terpaksa menyuntiknya dengan robot nano, di mana robot nano dalam tubuhnya dapat berkomunikasi dengan robot nano lain. Itulah alasannya mengapa Sullivan sangat mengincar Codename, sebab ia ingin menggunakan kekuatan Codename untuk membangkitkan Mars dan membuat dirinya tetap awet muda. Setelahnya, Codename akan dilenyapkan menggunakan bom hidrogen yang akan diterjunkan ke bumi, sehingga Codename dan seluruh manusia di bumi akan musnah. Jadi ternyata Sullivan ini bukanlah penyelamat bumi, hanya saja selama ini semua kebusukannya tertutupi dari media. Tiba-tiba pasukan penjaga kembali mengepung pesawat mereka. Kelompok rubah hitam segera melarikan diri, begitupun dengan kelompok Victory yang membawa Codename. Meskipun hampir tertangkap, namun untungnya Park Tiger segera mengambil Codename dan kabur keluar dari wilayah UTS.
Sayangnya, karena dikejar-kejar, mereka tidak sengaja masuk ke area pemusnahan puing. Jadi di sini sampah-sampah yang masuk akan otomatis dihancurkan menggunakan robot nano, termasuk pesawat mereka. Mereka lalu menggunakan segala usaha untuk mengubah jalur pesawat, namun telat saat robot nano sudah mulai menggerogoti pesawat mereka. Untungnya, Codename mengendalikan robot nano tersebut sehingga mereka bisa bebas. Saat berhasil bebas, mereka lalu kembali membuat janji dengan rubah hitam untuk mengembalikan Codename ke ayahnya. Codename lalu bercerita ke ayahnya kalau orang-orang Victory merawatnya dengan sangat baik. 사장님이 맛있는 거 줘서 핫소스 발라 먹었어 했는데 23달러 벌었어. Taeho yang melihatnya pun terharu mengingat Sunny. Sayangnya, adegan mengharukan ini harus berakhir saat Kapten Jang sadar kalau mereka telah dikepung dengan ranjau EMP. Ranjau ini menyebabkan semua mesin non-aktif termasuk Bob. Semua orang kecuali Codename dan kru Victory kemudian dibunuh, termasuk ayah Codename. Ya ampun, sedihnya padahal baru saja ketemu dengan anaknya. Di sini, Sullivan lalu muncul dan mengiming-imingi Taeho untuk menukar Codename dengan uang demi menyelamatkan Sunny. Taeho pun dengan putus asa menerima uang tersebut, meskipun teman-temannya gak mau menerima uang itu dan masih berusaha menyelamatkan Codename. Taeho pun membawa uang tersebut ke jasa pencarian orang hilang dan teringat akan Sunny serta janjinya untuk menjadi orang baik. 아야 썼어. 나가서 뭐 사 먹. 아빠. 나가서 놀고 있어. Karena hal itu pun, ia akhirnya berubah pikiran dan kembali bergabung dengan temannya untuk menyelamatkan Codename. Singkatnya, mereka berhasil mendapatkan Codename yang sudah siap untuk diluncurkan ke bumi bersama dengan bom hidrogen. Namun, Kapten Jang berkata kalau bom ini tidak bisa dihentikan dan percuma saja untuk kabur. Codename dan mereka semua akan tetap terkena efek ledakan, kecuali jika mereka bisa membawa Codename 5 juta kilometer dari sini. Buset, jauh amat ya, kayak jarak hati lu sama hatinya doi. Di sini, Taeho tetap tidak mau menyerah dan menyanggupinya. Mereka pun kabur dengan bantuan kelompok pemungut sampah lain untuk menghalau pasukan Sullivan. Mereka juga melaporkan kebusukan Sullivan ke media hingga tersebar ke semua orang. Sullivan sendiri ternyata turun tangan langsung untuk mengejar pesawat Taeho dan memaksa mereka untuk memberikan Codename kepadanya. Saat sudah berada di radius aman, Taeho dan teman-temannya saling mengucapkan kata perpisahan. Loh kok kenapa? Ternyata di sini nih plot twistnya. Yang mereka bawa bukanlah Codename, melainkan bom hidrogen tersebut. Jadi mereka mengorbankan diri mereka untuk membawa bom itu dan meledak bersamanya asalkan Codename dan bumi bisa selamat. Sullivan yang tahu akan hal itu akhirnya sangat syok. Bom lalu meledak menewaskan Sullivan, namun Codename melindungi pesawat kru Victory dengan robot nano sehingga mereka bisa selamat dan kembali pulang. Para kru Victory lalu diberi penghargaan karena mereka udah berhasil menyelamatkan bumi. Di sini Babs yang udah punya uang akhirnya melakukan cangkok kulit dan terlihat seperti manusia. Sedangkan Taeho dengan bantuan gelombang nano dari Codename akhirnya dapat bertemu dengan gelombang Sunny. Jadi raga Sunny sudah hilang ya guys dari orbit, namun masih bisa berinteraksi menggunakan memorinya dan memori Taeho dengan bantuan gelombang nano dari Codename. Taeho pun dapat bertemu Sunny dan meminta maaf serta memeluk Sunny untuk terakhir kalinya. 아빠가 너무 늦게 왔어. 아빠 잘 있어. Setelah itu, Taeho akhirnya dapat mengikhlaskan Sunny dan mereka berlima hidup bersama happy ending. Jadi gitu ya guys keseluruhan cerita dari film Space Sweepers ini. Menurutku visual penggambaran antariksanya udah keren, kecanggihan yang mereka sajikan lumayan memanjakan mata. Tidak hanya itu, alur ceritanya juga lumayan seru, terutama part Taeho Sunny yang bisa membuat kita terharu.
terbaru. Setelah mengetahui alurnya, kalian bisa nentuin nih mau nonton filmnya apa enggak, karena gimana pun menonton film aslinya akan lebih seru. Oh iya, jika kalian suka dengan channel ini bisa di-subscribe karena subscribe itu gratis dan gak terbatas. Karena tiap minggunya kami akan update film-film terbaru dari berbagai negara dan genre. Kalian juga bisa request di kolom komentar. Like juga kalau emang kalian suka sama videonya dan tinggalin jejak ya di bawah biar aku tahu pendapat kalian tentang reviewku kali ini. Makasih, sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.